Baiklah, kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang PT Communication Cable System Indonesia. Nah, ini atau CCSI ya. Kita lihat apakah kinerjanya ini semakin membaik atau enggak. Karena di tahun ini banyak sekali, maksudnya di tahun 2024 ya, banyak sekali yang kinerjanya menurun. Di sini ada direktur utamanya, lalu ada direktur, ada Peter Jamiko, kemudian direkturnya ada Apolonia Irwina Gunawan. Nah, ini kita lihat untuk alamat kantor mereka itu di Jakarta ya, tepatnya di Grand City Tower, lantai 45. Nah, Jalan Lejen S. Parman, KAF 22 sampai 24. Kita lihat ini perkenalan seperti biasa. Tapi memang untuk laporan keuangan laporan tahunan 2024 itu memang agak susah ditemukan perusahaan yang labanya meningkat ya. Itu pun kalau ada perusahaan bank, itu pun perusahaan bank ada yang sedikit gak gitu bagus lah. Aset lancaran kita lihat kas dan setara kas ini nilainya itu dia ribuan, dan bentuknya itu dia rupiah aja, nanti kayak saja dan 1.000 rupiah. Kas dan setara kas oke meningkat dari 15 miliaran menjadi 47 miliaran. Persediaan berkurang, di mana dia berkurang sekitar 71 miliaran kalau kita lihat di sini ya. 71 miliaran ini sebenarnya menekannya cukup banyak nih, cukup banyak persediaan yang berkurang. Kemudian total asetnya dari 751 miliaran sekarang menjadi 600 miliaran. Untuk hutang jangka pendek kita lihat dulu. Hutang jangka pendek, total hutang jangka pendek dari 264 miliaran sekarang menjadi 175 miliaran. Total hutang ini banyak berkurang ya, ini berkurang cukup bagus juga, 300-an jadi 200-an. Total ekuitasnya meningkat. Nah, ini adalah hal yang cukup bagus. Kita lihat itu dengan pendapatannya, lapanya itu gimana. Pendapatannya ternyata masih menurun, dimana dari 300-an miliaran sekarang menjadi 200-an miliaran. Dan ketika pendapatan menurun, mereka malah menurunkan beban pokoknya. Beban pokoknya jadi menurun, beban bunga semuanya kayak agak di efisiensi gitu ya, agak sedikit efisiensi. Oke, labanya itu dia tampaknya itu meningkat. Nah, ini kepala entitas induk dari utang maksudnya dari minus 22 miliaran sekarang menjadi untung 3 miliaran. Tetapi kalau kita lihat memang sebenarnya kalau kita bilang kinerjanya membaik. Kita lihat pembayaran kepada pemasok itu bahkan berkurang 248 menjadi 150 miliaran. Kemudian kalau kita dari persediaan tadi 70 miliaran ya. Jika kita lihat dari berkurang persediaan, kalau mereka menambah persediaan yang sama, sebenarnya perusahaan ini seharusnya tidak untungnya. Seharusnya tidak untung, tetapi karena mereka persediaannya berkurang, jadinya mereka untung. Kita bisa lihat di mana dari 3 miliaran. Itu coba dikurangi 7 miliaran dan lain gitu, kita lihat jika perbandingan antara persediaan itu sama, apakah perusahaan ini masih untung atau enggak. Tapi setidaknya kalau kita lihat kinerja membayar ini masih cukup oke kalau dilihat dari jangka panjangnya. Tapi belum tahu juga karena tiap tahun perusahaan bisa berubah-ubah kinerjanya, tergantung industrinya, tergantung manajemennya, itu berubah-ubah. Di sini mereka ada beberapa maksudnya mereka ada ekspansi juga nih ya. Ini ada beberapa perusahaan baru. Ini ada pedagang besar mesin, lainnya telekomunikasi, aktivitas komunikasi dan kabel, penyedia layanan internet. Mereka adalah peningkatan persennya untuk beberapa perusahaan itu meningkat ya. Ini cukup bagus. Kalau misalnya perusahaannya sudah beroperasi dan ternyata masih laba, nah ini sangat bagus. Tapi kalau ternyata perusahaan yang barunya ini kurang menguntungkan, yaitu tahu-tahu sendiri ya. Jadi semuanya itu ada sisi negatif, ada sisi positif gitu ya. Kas dan setara kas kita lihat. Kasnya ini dari 166 jutaan sekarang menjadi 90 juta, 1 jutaan. Ini yang kas yang di tangan. Ada kas di bank, ada rupiah, US dollar. Tapi kayaknya sekitar sampainya US dollarnya ini lebih banyak. Memang kami dari awal sudah mengatakan, sekarang kalau kita lihat dolar itu sudah meningkat hingga ke 16 ribuan ya, udah mau 17.
Dan sebelumnya sudah pernah saya katakan ada sebuah trend di mana semua rata-rata simpan deposito dalam bentuk dolar. Ini kita lihat deposito berjangkanya ini, nah ini kalau yang ini rupiah ya. Tapi beberapa perusahaan itu mereka ada pegang dalam bentuk dolar lebih banyak. Ataupun yang di bank itu kita bisa lihat lebih banyak orang simpan deposito dalam bentuk US dollar. Bukan lebih banyak ya, tapi masih meningkat lebih banyak itu ya. Piutang usaha kita lihat belum jatuh tempo, ini dia berkurang. Nah, piutang usahanya pokoknya dia berkurang ya. Kalau kita lihat ini kayaknya masih oke-oke aja untuk yang cash flow-nya. Persediaan kita lihat di sini dia memang berkurang paling banyak di bahan baku. Nah, inilah yang kami maksud. Bahan baku itu kalau dia gak mudah rusak itu oke dijadikan dijadikan persediaan. Tetapi kalau andai kata kalau kita mengurangi pembelian bahan baku hanya untuk bisa merealisasikan laba, bisa membuat itu tampaknya menjadi untung. Menurut kami tahu-tahu sendiri lah ya. Tahu-tahu sendiri kami lebih suka perusahaan yang dia memikirkan jangka panjang, di mana mereka tidak peduli dengan apa perkataan orang, bagaimana pergerakan harga pasar saham dan lain-lain, tapi mereka peduli gimana perusahaannya itu kinerjanya itu bisa terus bertumbuh dan bisa terus menghasilkan. Karena ketika inflasi meningkat, seharusnya laba perusahaan juga harus meningkat, dan mereka seharusnya mampu mengangkat inflasi untuk membuktikan bahwa perusahaan itu terus bertumbuh. Aset tetap bisa di sini. Karena kalau kita simpan kayak di deposito, kalau sudah sama dengan inflasi atau obligasi ini atau gimana yang lainnya gitu, kalau gak gitu beda inflasi, kenaikan inflasi, ya cuma satu-satunya cara kan di perusahaan aja. Karena biasa kan kalau kita bilang ada yang mengatakan bisnis itu profitnya itu 20% ya. Nah, gross profitnya itu biasa 20%. Saya nggak tahu juga. Masing-masing industri itu berbeda persaingannya. Kita bisa katakan seperti itu. Pemegang saham Geraha Tama Kreasi Baru 39,23 20,39. Kalau kita ada sekitar sih nggak gitu banyak berubah ya, nggak gitu beda. Ini pendapatan netonya. Pendapatan netonya untuk kabel standar. Nah, kita bayangkan saja. Untuk kabel standar, pendapatannya itu dia penjualannya sekitar 222 miliaran. Sedangkan kalau kita lihat tadi persediaan yang bahan baku itu hanya tersisa berapa? Kalau tidak salah 90 miliaran ya. Apa bisa cukup itu? Nah, itu yang kami maksud. Bahan baku itu penting. Kita gak bisa hanya sekedar mengurangi untuk apa ya. Saya gak tahu juga gimana dengan pandangan manajemen ke depannya, mana tahu mereka mau fokus ke perusahaan yang baru atau gimana, gak ada yang tahu ya. Beban penjualan kita lihat. Nah, ini dia berkurang, di mana yang gaji dan tunjangan karyawan dia berkurang dari 4 miliaran menjadi 2 miliaran. Sebenarnya paling gampang cara untuk melihat gimana perusahaan sedang efisiensi atau enggak, kita lihat dari gaji dan tunjangan karyawan. Kalau misalnya dia berkurang ataupun meningkat sedikit saja, itu kita sudah tahu itu pasti efisiensi. Nah, rata-rata seperti itu ya. Buang keuangan kita lihat buang bunga 12 miliaran menjadi 8 miliaran. Tapi ada satu hal yang bagus dari perusahaan ini, mereka sudah mengerti dan sudah mulai mengurangi beban keuangan. Beban keuangan menurut kami sangat bahaya. Utang itulah yang membuat bahaya, yang membuat perusahaan kinerja bisa menurun. Karena ketika ada hutang, ada beban bunga. Nah, seperti kurang lebih seperti itulah ya. Baiklah, itu saya adakan. Sekian, terima kasih. Saya frustasi.